Ini sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah anomali. Jadi jangan kita bahas seakan-akan dalam peristiwa berapa kali pilpres terakhir baru kali ini pihak dari calon yang kalah tidak datang ke dalam penetapan oleh KPU terhadap pemenang. Kalau kita ingat di tanggal 30 Juni 2019 Pak Prabowo Sandi juga tidak datang. Yang dia wakili saat itu oleh Habibur Rahman. Jadi ini bukan peristiwa pertama kali. Kalau seingat saya bahkan di 2014 juga Pak Prabowo tidak datang penetapan pemenang Jokowi JK. Jadi ini bukan hal yang kemudian harus kita langsung tafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya konfliktual. Semua Pak Prabowo juga 2 kali kalah dalam 2014-2019 menggugat ke MK. Bukan berarti orang yang menggugat ke MK tidak menerima kekalahan. Itu hal yang haknya diakui dalam demokrasi. Tapi kita lihat juga pengalaman empiris ketika 30 Juni 2019 Pak Prabowo tidak datang, 1,5 bulan kemudian tanggal 13 Juli terjadilah pertemuan MRT dengan Pak Jokowi yang menjadi cikal bakal dari kemudian masuknya Pak Prabowo dalam koalisi Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Artinya terlalu dini untuk kita menilai bahwa peristiwa hari ini itu terkait dengan langkah yang akan diambil oleh PDI Perjuangan untuk kemudian masuk atau tidak dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi Bang Fadli juga sudah secara implisit mengatakan ini situasi yang berbeda, bahwa untuk menentukan koalisi akan ada dialog yang berbeda, akan ada pertemuan-pertemuan di panggung belakang. Tetapi memang yang membuat ini lebih menjadi menarik seperti saya katakan tadi, dalam bergabungnya kemungkinan membaca kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan di dalam barisan Pak Prabowo dengan Gibran itu tidak bisa melihat hanya dari satu sisi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, karena pada titik itu saya meyakini tidak ada masalah baik secara politik hanya sebagai kompetitor, bahkan secara personal mereka sudah dekat sejak lama. Tapi harus diakui juga sebagai fakta empiris bahwa ada faktor Jokowi di sini, bahwa kemenangan Pak Prabowo ini kan ada Pak Jokowi tanda kutip karena ada anaknya ikut di situ, dan kita tahu hubungan Ibu Mega atau PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi memang baik-baik saja, dan itu yang menurut saya menjadi menarik dan memang sangat dinamis untuk dilihat dalam waktu dekat apakah akan ada keputusan terhadap pertanyaan itu. Saya menduga 1-2 bulan ke depan kita belum akan melihat jawaban dari PDI Perjuangan akan masuk ke dalam barisan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Bahkan rakernas yang akan dilakukan di 20-an Mei, 24 Februari ini kalau saya tidak salah, menurut saya tidak akan memutuskan mengenai masuk koalisi atau tidak. Mungkin jawabannya akan cenderung mengambang sambil kemudian melihat situasi yang memang masih lama menuju 20 Oktober 2024. Oke, artinya kalau misalnya Mas Toto gini menganalogikan dengan apa yang terjadi 2019, pertemuan MRT yang tadi Anda sebutkan, untuk tahun ini mungkin lebih sulit untuk diwujudkan gitu ya, kira-kira? Saya tidak mengatakan lebih sulit, variabelnya lebih banyak. Lebih kompleks. Variabelnya apa aja kalau gitu, lebih Mas Toto? kompleks. Karena bukan hanya ada sosok Pak Prabowo di sini, dilihat dari pasangan 02 dan pemenang terpilih ini apapun itu ada faktor Jokowi di sini. Dan diwakili oleh anaknya langsung. Dan tadi kita tahu faktanya semua publik bisa melihat bahwa hubungan Pak Jokowi atau Gibran dengan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Dan kita berharap terlepas masuk ke dalam barisan koalisi, tetap dalam konteks silaturahmi politik, dalam konteks rekonsiliasi, harusnya pihak PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran bisa menunjukkan sebuah momen silaturahmi juga, bukan hanya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Oke, Mas Toto, tapi begini, kondisi seperti apa yang mungkin membuat nanti seandainya PDIP ini bisa berkoalisi dengan pemerintahan terpilih? Kondisi seperti apa? Karena tadi disampaikan variabelnya kompleks. Karena kalau dilihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati baik-baik aja. Kondisi seperti apa yang memungkinkan mereka bisa berjalan bersama? Yang pertama pasti kalau memang sudah ada ajakan resmi dulu dari Pak Prabowo. Selama ini kan kita masih melihat dalam tataran yang sifatnya normatif, bahwa Pak Prabowo membuka peluang bagi siapapun untuk ikut bekerja sama, dan memang ada nuansa Pak Prabowo ini ingin merangkul banyak pihak ya, termasuk mungkin PDI Perjuangan. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu apakah hitung-hitungan politiknya buat Pak Prabowo akan lebih baik mengajak PDI Perjuangan atau tidak. Yang kedua, yang real adalah kita berbicara mengenai apakah simbiosis mutualisme itu akan dirasakan oleh kedua belah pihak.
dalam konteks ini presiden terpilih, dalam konteks PDI Perjuangan sebagai partai. Apa sih? Ya faktor pengikatnya simpel kok. Tawaran menteri, tawaran jabatan dan kedudukan itu faktor pengikat utama dari masuknya partai ke dalam barisan koalisi. Apakah kemudian akan menarik atau tidak kemudian hitung-hitungan kursi menteri yang akan ditawarkan apabila memang Pak Prabowo ingin mengajak. Yang ketiga variabel X tadi, yang saya meyakini Pak Prabowo pasti ingin menjaga hubungan baik juga dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran. Pasti Pak Prabowo ketika punya kedekatan khusus dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan, tentu saja akan mengajak dialog terlebih dahulu Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Dan di situ kan dibutuhkan terlebih dahulu sebuah komunikasi di panggung belakang antara Mas Gibran dan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, sehingga ketika kemudian mereka akhirnya ada dalam satu barisan, memang karena sebuah cairnya sebuah hubungan, bukan karena sesuatu yang sifatnya sepihak.